Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar ya. Hari ini hari Ahad, tanggal 26 Juli 2020 ya, anak-anak soleh soleha. Siapa yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid? Good. Siapa yang kemarin sholat 5 waktu? Masya Allah. Ya, nanti juga jangan lupa ya sholat duha. Ya, kemudian sedekahnya jangan lupa. Ya, gitu ya Naya. Dan nanti tetap walaupun hari Ahad tetap mengisi mutabaah yaumiyahnya ya. Hari ini mau melanjutkan cerita yang kemarin ya. Nah, yaitu dari buku yang sama Muhammad Teladanku, masih tentang Madinah Al-Munawwaroh ya, itu masih tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah ya Nak ya. Mekah itu kota suci umat Islam yang pertama ya, itu tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di Madinah Nabi Muhammad membangun kekuatan peradaban Islam ya Nak ya. Yaitu tempat kota suci kedua umat Islam, tempat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang ini, Buraidah. Ini gambarnya. Ya. Buraidah. Coba ya, Burin akan bacakan ya. Adik-adik tersayang, bukan cuma Suraqah bin Malik yang mengincar hadiah 100 ekor unta. Ternyata ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, orang Quraisy itu menjanjikan kepada siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq itu menjanjikan 100 ekor unta hadiahnya untuk yang bisa menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa ya. Sekarang kan sebentar lagi mau Idul Kurban ya. Itu kan hewan kurban, harga sapi aja sekitar 14 atau 15 jutaan. Nah, kalau unta itu bisa sampai 30 jutaan. Kalau 100 ekor unta itu bisa miliaran ya Nak ya. Masya Allah, itu hadiah untuk yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ya. Makanya malam sebelum meneruskan perjalanan, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu tinggal dulu di Gua Sur ya Nak ya. Nah, setelah itu baru melanjutkan perjalanan ditemani oleh satu orang petunjuk jalan itu ya, yang kemarin siapa namanya, Abu Uraikot ya Nak ya, kalau nggak salah. Ya itu ya. Nah, di sini siapa itu Buraidah ya, tadi kan Suraqah bin Malik ya yang mengincar hadiah 100 ekor unta. Ternyata selain Suraqah bin Malik, ada pemimpin kabilah Banu Sahmin yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami juga keluar mencari beliau. Ia memimpin 70 orang prajurit yang menyusuri jalan-jalan ke arah Yastrib. Insya Allah, subhanallah ya. Di suatu tempat tiba-tiba saja secara kebetulan mereka bertemu rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, akhirnya ketemu dengan rombongan Rasulullah.
rombongan Buraidah itu ya. Kalau Suraqah bin Malik itu sempat juga bertemu dengan Rasulullah SAW, karena Suraqah bin Malik juga tahu betul dengan daerah tersebut ya, dengan daerah yang dilalui perjalanan ke Yastrib itu ya nak ya. Tapi ketika Suraqah sudah melihat Nabi Muhammad SAW sudah hampir dekat ya, kalau Suraqah itu sendirian mengejar nabinya ya. Suraqah juga sama, pemimpin suatu suku. Nah Suraqah itu terjatuh sampai 3 kali kudanya itu ya, terpental Suraqahnya. Akhirnya Suraqah itu berdamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi dengan Buraidah ya? Buraidah memimpin 70 orang prajurit. Buraidah memimpin 70 orang prajurit dan menyusuri jalan-jalan ke arah Yastrib. Di suatu tempat, tiba-tiba saja secara kebetulan mereka bertemu dengan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepung, perintah Buraidah. Beberapa detik kemudian 70 pedang, tombak, dan panah mengurung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memaksa beliau berhenti. Buraidah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menjawabnya. Kemudian sebelum Buraidah sempat bertanya lagi, Rasulullah mendahuluinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului Buraidah. Siapa Anda? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Buraidah bin Al-Hasib. Dengan tenang Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, mudah-mudahan suasana mencekam ini menjadi lebih baik. Kemudian beliau memandang kembali kepada Buraidah dan bertanya, dari keturunan siapa Anda? Dari desa Aslam, keturunan Sahmin. Kembali Rasulullah SAW memalingkan wajahnya ke Abu Bakar dan berkata, kita telah selamat dan keluar dari jangkauan panah mereka. Siapa engkau? Kali ini Buraidah yang bertanya. Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga Buraidah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Ya nak ya. Melihat pemimpin mereka memeluk Islam, 70 orang pasukan pengepung pun mengikuti jejaknya, mengikuti pemimpinnya. Setelah itu Buraidah dan pasukannya mengawal rombongan Rasulullah SAW sampai keluar wilayah mereka. Demikianlah adik-adik tersayang, bahkan dalam situasi diburu dan dikejar pun Rasulullah SAW tetap mampu mengumpulkan pengikut berkat ketenangan, kekuatan iman, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perkataannya Rasulullah SAW pun orang lain bisa menjadi hatinya terbuka hidayah ya nak ya, untuk bersyahadat, untuk masuk Islam. Masya Allah. Nah, di sini ada diterangkan tentang kefasihan Rasulullah SAW ya. Fasih itu cara berbicara nak ya. Kefasihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bicara fasih nak, jelas ya. Perkataan Rasulullah SAW itu jelas, tidak berlebihan, dan tidak pula terlalu pendek. Bunda Aisyah menuturkan, susunan kata Rasulullah SAW tidaklah seperti susunan kata kamu sekalian. Beliau berbicara dengan perkataan yang terang dan jelas, mudah dihafal oleh siapapun yang beliau hadapi. Ya, makanya kan banyak selain penghafal Al-Quran ya nah, di umat Islam ini banyak juga yang penghafal hadis sampai ribuan ya, seperti istrinya Rasulullah Bunda Aisyah pun itu penghafal hadisnya banyak sampai ribuan ya nah ya. Subhanallah, Masya Allah ya.
Ya, jadi demikian kisah hari ini ya nak ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti setelah Isya tetap diisi mutabaah yaumiyahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.